Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selen Puspita Pemulung dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Nah, sahabat-sahabat, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah resolusi konflik pada masyarakat multikultural. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas judul terbitnya buku Ahmadiyah Menggugat. Nah, sahabat-sahabat, buku Ahmadiyah Menggugat ini ditulis oleh RH Munirul Islam Yusuf dan Oki O Subandi dan diterbitkan oleh Neretja Press pada tahun 2011 lalu. Nah, buku ini berjumlah 179 halaman. Sesuai apa yang ditulis oleh penulis pada pengantar buku ini, bahwa buku ini diterbitkan atas dasar keresahan beliau untuk menjawab apa-apa yang dipermasalahkan oleh Dr. Muhlis Hanafi pada bukunya yang terbit pada tahun 2011 yang berjudul Menggugat Ahmadiyah. Nah, buku Menggugat Ahmadiyah itu berisi tentang ayat-ayat kontroversial dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh Ahmadiyah itu sendiri. Nah, buku Menggugat Ahmadiyah itu terdiri dari 116 halaman yang diterbitkan oleh Lentera Hati. Buku Menggugat Ahmadiyah itu sendiri berisi tentang keberatannya Dr. Muhlis Ahmad terhadap tafsir Ahmadiyah itu sendiri, tentang tafsir Hatam An-Nabiin, wafatnya Isa Al-Masih, turunnya Isa Al-Masih, dan pengakuan dakwah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, pada gilirannya Dr. Muhlis M. Hanafi ini sampai pada satu kesimpulan, yaitu banyak ayat dalam Al-Quran diselewengkan untuk membenarkan faham keyakinan Ahmadiyah itu sendiri di dalam tafsir Ahmadiyah sendiri. Karena statement-statement dalam buku Menggugat Ahmadiyah yang ditulis oleh Dr. Muhlis inilah sehingga mengundang kemarahan dan juga kekesalan para penganut jamaah Ahmadiyah itu sendiri. Karena tidak mungkin ketika apa yang dipercayai atau apa yang sudah diimani oleh mereka ketika dikatakan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang tidak benar, pasti penganut itu akan marah. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh jamaah Ahmadiyah itu sendiri. Nah, untuk mencegah konflik-konflik yang akan terjadi, Dr. RH Munirul Islam Yusuf dan Oki O Subandi ini melihat bahwa jika hal ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jamaah Ahmadiyah ini akan menyerang Dr. Muhlis ini sendiri. Nah, oleh karena itu mereka membalas apa yang Dr. Muhlis katakan dengan menerbitkan buku Ahmadiyah Menggugat untuk menjawab apa-apa saja yang kemudian ditanyakan oleh Dr. Muhlis M. Hanafi dalam bukunya. Di buku Ahmadiyah Menggugat ini terdapat beberapa pengantar yang disampaikan oleh orang-orang yang bukan jamaah Ahmadiyah itu sendiri, seperti Prof. Dr. M. Kasim Muhtar MA. Nah, beliau ini adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Nah, beliau mengatakan pada pengantar buku ini bahwa Ahmadiyah Menggugat menjawab tulisan Menggugat Ahmadiyah adalah teladan tentang cara beradab menanggapi suatu gugatan dari pihak yang melakukan gugatan terhadap Ahmadiyah. Dalam buku ini, penulisnya dengan sangat baik meletakkan hal yang digugat terlebih dahulu agar terang bagi pembacanya, kemudian menjawab gugatan tersebut sesudahnya. Nah, di sini beliau jelas mendukung terbitnya buku
Ahmadiyah menggugat sebagai jawaban atas buku Menggugat Ahmadiyah. Nah, ada juga pengantar yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi. Zuhairi Misrawi adalah intelektual muda Nahdlatul Ulama dan ketua Moderat Muslim Society. Menurutnya, buku Menggugat Ahmadiyah sejak awal itu sudah berangkat dari proposisi teologis yang ingin menyerang Ahmadiyah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, buku Ahmadiyah Menggugat menjawab tulisan Menggugat Ahmadiyah menjadi sangat relevan dan signifikan karena pihak Ahmadiyah telah mempunyai kesadaran akademis yang cukup tinggi, yaitu melawan kritik dengan kritik. Tradisi seperti ini merupakan budaya yang mengagumkan dalam peradaban Islam. Nah, di sini juga sangat jelas bahwa Zuhairi Misrawi ini mendukung adanya atau terbitnya buku Ahmadiyah Menggugat sebagai balasan buku Menggugat Ahmadiyah. Nah, pengantar ketiga ditulis oleh Yeni Wahid sebagai Direktur The Wahid Institute. Nah, di sini Ibu Yeni Wahid mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Dr. Muhlis Hanafi adalah sangat tidak baik karena bagaimanapun orang-orang Ahmadiyah adalah anak bangsa di negeri ini. Mereka bukan pendatang, bukan pula penentang negara kebangsaan Republik Indonesia. Mereka adalah warga negara yang sama kedudukannya di dalam hukum dan hak untuk menjalankan perik kehidupannya. Mereka membayar pajak dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini juga sangat jelas bahwa Ibu Yeni Wahid ini sangat mendukung terbitnya buku Ahmadiyah Menggugat. Nah, buku tentang Ahmadiyah Menggugat ini akan menjawab beberapa tanggapan dari Dr. Muhlis yang ditulisnya dalam buku Menggugat Ahmadiyah. Nah, menurut Dr. Muhlis bahwa Ahmadiyah ini berusaha keras mengarahkan penafsiran bahwa Nabi Isa telah wafat secara wajar di dunia. Padahal pandangan seperti itu berseberangan dengan pandangan mayoritas umat Islam yang meyakini bahwa Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah dalam keadaan hidup. Nah, selanjutnya Dr. Muhlis ini berpendapat bahwa jamaah Ahmadiyah seputar wafatnya Nabi Isa masih dapat ditolerir. Tidak ada manusia yang naik ke langit dengan tubuh kasarnya bertolak dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam telah wafat dan beliau sekali-kali tidak akan kembali ke dunia ini, bertolak dengan kenyataan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang dipermasalahkan oleh Dr. Muhlis. Nah, dan kemudian buku Ahmadiyah Menggugat ini menjawabnya, yaitu kekekalan dan keabadian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluknya pasti akan mati. Rasulullah SAW, wujud agung yang sangat dicintai Allah, sudah wafat di bumi. Apalagi insan yang lain termasuk Nabi Isa pasti tunduk pada hukum kehancuran dan kematian ini. Selanjutnya, di buku Ahmadiyah Menggugat ini juga menanggapi bahwa catatan kaki surah Ali Imran surah ketiga ayat 144 pada Al-Quran, Departemen Agama menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan rasul sebelumnya telah wafat. Selanjutnya, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahanda Profesor Dr. Hamka, dalam bukunya Al-Qulus Sahih, terbit tahun 1924 menyatakan penjelasan bahwa Nabi Isa meninggal dunia menurut ajalnya dan diangkat derajat beliau di sisi Allah. Jadi, bukan tubuhnya yang dibawa ke langit. Nah, selanjutnya Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani menyatakan bahwa mutawaffaqila
mematikan engkau, yaitu menyempurnakan ajal engkau dan mematikan engkau menurut jalan biasa, tidak dapat dikuasai oleh musuh yang hendak membunuh engkau. Selanjutnya, tentang masalah tidak ada manusia yang dapat naik ke langit dengan tubuh kasarnya, bertolak dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di buku Ahmadiyah Menggugat ini berpendapat bahwa pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya pada peristiwa Mi'raj bukan alasan kuat membuktikan bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit, tetapi itu adalah pertemuan kerohanian belaka. Nah, kira-kira itulah alasan mengapa buku Menggugat Ahmadiyah ini terbit, yaitu menjawab apa-apa yang menjadi keresahan dari Dr. Mukhlis ini sendiri. Nah, untuk itu kita kiranya perlu mencontohi Jamaah Ahmadiyah itu sendiri, bahwa untuk menghindari konflik, Jamaah Ahmadiyah ini sendiri menggunakan jalan, yaitu membalas apa yang dikatakan Dr. Mukhlis lewat tulisan atau lewat menerbitkan buku Ahmadiyah Menggugat, bukan dengan cara kekerasan. Nah, saya pikir ini perlu dicontoh.